Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita berjumpa lagi dalam Sekar pada pagi hari ini. Semoga melalui renungan Sekar, kerohanian kita dapat bertumbuh dan semakin dekat dengan Kristus. Sekar pada pagi hari ini bertemakan berkarya dalam kegelapan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang, kami boleh merenungkan firman-Mu. Namun sebelum kami merenungkan, biarlah kami juga boleh ditolong oleh Roh Kudus-Mu, ditolong sehingga kami boleh mengerti, berkonsentrasi di dalam merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Pagi ini kami ingin belajar bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak terang dan dapat memancarkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan pimpin akan renungan pada pagi hari ini yang kami serahkan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat saya mendapat tema Sekar pada pagi hari ini, yaitu bertema berkarya dalam kegelapan, saya bingung. Bagaimana kita dapat berkarya di dalam kegelapan atau dapat berbuat sesuatu di dalam kegelapan? Rasanya kita sulit melakukan apapun dalam kegelapan. Kita akan sangat terbatas. Maka diperlukanlah sinar atau terang yang dapat membantu kita di dalam kegelapan. Kita coba bagaimana saya membawakan Sekar ini dalam kegelapan. Saya matikan lampu. Bapak dan Ibu tidak dapat melihat saya. Saya pun tidak bisa melihat sekeliling saya. Di mana jalan menuju pintu keluar tidak terlihat. Di sekeliling saya ada benda apa saja pun tidak terlihat. Yang nampak semuanya hitam, gelap, sulit untuk melakukan apa-apa bukan dalam kegelapan. Sekarang saya nyalakan lagi kembali lampu. Ada terang. Bandingkan, setelah ada terang nampak jelas. Terlihat bisa mengetahui pintu jalan keluar. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Jika kita masih berada dalam kegelapan atau dosa, kita tidak tahu arah hidup kita. Tidak ada tujuan, sulit membedakan yang baik dan benar. Penuh dengan ketakutan, kita tidak punya harapan yang akhirnya membawa kita pada kebinasaan. Tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi berkarya menolong untuk orang lain. Namun di dalam kegelapan, manusia yang jatuh dalam dosa, Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi terang bagi kehidupan manusia yang berdosa. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang kehidupan. Kita baca dari Alkitab kita, yakni dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kristus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, dan dia menawarkan kepada kita untuk ikut dan menjamin membebaskan dari kegelapan. Apa yang Kristus maksud dengan akulah terang dunia, dan apa yang Kristus tawarkan untuk kita? Yang pertama, terang yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kehidupan kekal atau keselamatan hanya ada pada Kristus. Manusia perlu menanggapi kasih Allah ini, yaitu dengan percaya dengan iman dan menerima Yesus Kristus secara pribadi. Pada waktu saudara melakukan hal ini, maka kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa, dan kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, terang yang dapat membawa kepada jalan kebenaran. Kristus yang adalah terang ilahi memberikan teladan, contoh hidup benar, pengajaran-pengajarannya, dan dia tidak berdosa. Maka Kristus menjadi pusat terang kehidupan kita. Kita harus mengikuti terang itu, yakni dengan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita bergantung pada terang itu, yakni Kristus. Kita harus mengikuti teladannya, perintahnya. Yang ketiga, terang yang dapat menuntun, mengarahkan, dan menolong kita. Ketika kita sedang berjalan dalam terang itu,
tantangan dan godaan tentu ada. Yang datang mungkin dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar, seperti kesombongan rohani, ditolak, dihina, dibenci, yang membuat kita menjadi salah jalan, cemas, takut, ragu, bimbang, dan sebagainya. Maka Kristus yang adalah gembala yang baik akan senantiasa memimpin, menuntun, menolong kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Maka terimalah Kristus sebagai terang kehidupanmu. Ikutlah Kristus yang akan melepaskan kita dari kegelapan, dan kita akan mempunyai terang di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi anak-anak terang yang dapat menyinari kegelapan di tengah keluarga, sekolah, tempat kita kerja, masyarakat. Maka kita harus hidup bersih, hidup sesuai dengan karakter Kristus, tinggalkan semua dosa, meneladani Kristus sehingga mereka bisa melihat kehidupan kita yang baik dan dapat menyelamatkan dan menolong sesama yang masih dalam kegelapan menuju kepada keselamatan dan hidup dalam kebenaran. Maka kita jadilah teladan yang akhirnya kita juga bisa memenuhi harapan Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendapat kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami sehingga kami boleh menjadi taat dan mengikut Engkau dengan setia, dan bahkan kami boleh menolong sesama kami, membawa setiap teman-teman kami yang belum percaya menjadi pengikut Kristus dan ia boleh diselamatkan. Berkati renungan ini menjadi kekuatan, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat kembali melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.